أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah tercurah kepada kita semua. Memuji dan bersyukurnya bukan hanya sebatas hiasan bibir, tapi memuji dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah sambil hati betul-betul merasakan bahwa nikmat yang kita terima saat ini itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita dapat itu pemberian dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kesehatan itu, tidak akan kita bisa menjadi orang yang sehat. Tangan, kaki kita masih bisa berjalan, itu karena Allah memberikan kemampuan kepada kaki kita, kekuatan kepada kaki kita, sehingga kita masih bisa berjalan. Coba kalau Allah sudah cabut kemampuan itu, tidak akan kita sampai ke tempat ini saat ini. Pun begitu pun juga dengan kemampuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita bisa melaksanakan salat subuh, setelah salat subuh duduk di majelis ilmu, maka yakini dan rasakan bahwa kemampuan beribadah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah tidak berkenan, tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa beribadah, maka tidak akan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita bisa memanfaatkan waktu untuk memperbanyak amal-amal kita. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi amal kebaikan yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jadi sebaik-baiknya orang adalah yang semakin bertambah umurnya, semakin panjang umurnya, semakin baik amalnya. Itulah orang yang paling beruntung, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang disabdakan oleh Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyyana wa
para pewaris di setiap zamannya, yaitu para ulama, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya Allah berikan kemampuan untuk senantiasa istiqomah ittiba ke dalam sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita ditanya apakah kita ingin menjadi orang yang untung atau celaka, pasti jawabannya kompak. Ingin untung atau ingin rugi, Pak? Ingin selamat atau ingin celaka? Ingin selamat, keinginan kita. Tapi kalau kita melihat perilaku kita, akhlak kita, kira-kira menuju ke selamat atau menuju ke celaka, kira-kira? Menuju untung, menuju rugi, kira-kira? Jangan-jangan keinginan kita ingin selamat, tapi kepribadian kita, keseharian kita mengarah kepada kecelakaan. Keinginan kita menjadi orang yang beruntung, tetapi keseharian kita menunjukkan perilaku orang-orang yang rugi. Maka kita harus bisa memastikan apakah setiap langkah-langkah kita menjemput ajal kita, apakah langkah-langkah menuju keselamatan atau langkah-langkah menuju kecelakaan. Kita juga harus memastikan setiap langkah-langkah kita sampai nanti datang ajal kita, apakah langkah itu adalah langkah keberuntungan atau langkah kerugian. Maka Nabi SAW dalam sebuah sabdanya menyampaikan ada 4 tanda orang yang celaka. Empat tanda ini apakah ada di dalam diri kita, dalam keseharian kita atau tidak, sesuai tidak dengan keinginan kita. Hadis ini juga dimuat dalam kitab Nasaihul Ibad. Nabi menyampaikannya alamatus syaqawah, tanda kecelakaan bagi seorang hamba. Apa saja tanda kecelakaan bagi seorang hamba? Yang pertama, tanda celaka adalah tanda celaka yang pertama yaitu melupakan dosa di masa lalu. Merupakan dosa di masa lalu. Nabi menyampaikan nisyanul dzunub al-madiyah, melupakan dosa di masa lalu. Ini adalah tanda orang yang akan celaka yang pertama. Jadi tandanya apa, Pak? Melupakan dosa di masa lalu. Kira-kira kalau kita ditanya dosa kita banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Yakin, Pak, banyak? Sekarang saya mau cek apa dosa kita hari ini. Ayo, katanya banyak. Kalau banyak kan mestinya hafal ya, Pak, ya. Minimal dari sekian banyak 10 yang kita bisa sebutkan. Tapi kalau kita ngaku banyak, kita coba cek dosa kita, kira-kira dosa kita hari yang lalu aja, hari kemarin, apa dosa yang kita lakukan? Bingung? Kenapa? Karena lupa. Banyak dosa kita, sehingga dosa yang banyak itu sampai membuat kita lupa bahwa yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Kan kalau sesuatu hal buruk yang sering dilakukan itu akan menjadi seolah-olah baik. Betul atau betul, Pak? Jadi sesuatu yang buruk saking seringnya dilakukan, seolah-olah menjadi itu sebagai perbuatan baik. Lupa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Nah, Nabi menyampaikan kalau kita sudah lupa terhadap dosa di masa lalu, itulah tanda kecelakaan.
Kalau kita disuruh mengingat-ingat dosa, kita masih susah mengingat-ingat dosa, lupa terhadap dosa-dosa itu, bahkan merasa tidak punya dosa. Hati kita bukan lisan kita, hati kita merasa tidak punya dosa. Wah, itu tanda pertama bahwa kita akan celaka. Nabi sudah menyampaikan 14 abad yang lalu, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu khata'un, pelaku dosa. Jadi sudah jelas dosa kita banyak. Khata'un itu kalau terjemahan bebasnya itu tukang dosa. Namanya tukang dosa berarti ahli atau tidak, Pak? Kalau ada tukang besi berarti ahli besi. Kalau ada tukang dagang berarti ahli dagang. Kalau ada tukang komputer berarti ahli komputer. Kalau kita dapat label dari Nabi SAW tukang dosa berarti ahli dosa. Merasa atau tidak? Jangan-jangan tidak merasa. Jadi ya Allah, usi nafsi wa iyyakum, saya niat menasihati diri dan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak melupakan dosa-dosa kita ya. Sehingga penting supaya kita tidak lupa kepada dosa-dosa kita, penting untuk setiap harinya diri kita bermuhasabah. Atau bermuhasabah itu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Jangan terus-menerus mengevaluasi orang lain. Kita justru harus lebih banyak mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau melihat contoh sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau itu punya kebiasaan setiap harinya bermuhasabah. Bermuhasabahnya Sayyidina Umar tidak tanggung-tanggung. Beliau di satu ruang di dalam rumahnya itu menyiapkan satu tempat menggali kuburan, menggali liang lahat di dalam rumahnya, khusus untuk beliau mengintrospeksi diri. Jadi setiap malam beliau masuk ke dalam liang lahat yang dibuatnya sendiri, kemudian bermuhasabah, menghitung-hitung dosanya, betapa banyak dosanya. Kemudian saat menghitung-hitung itu, Sayyidina Umar meneteskan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada yang sudah seperti Sayyidina Umar? Belum gitu ya. Kalau sampai harus menyiapkan liang lahat di rumah sendiri, aduh kayaknya belum sanggup. Intinya apa? Intinya minimal kita setiap hari harus bermuhasabah bagaimana caranya. Jadi penting untuk kita dalam 24 jam waktu kita itu memisahkan waktu, menyempatkan waktu untuk sendiri saja. Berdua-duaan yang keduanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting untuk kita berkholwat. Kholwat itu artinya berdua-duaan dengan Allah dalam terminologi tasawuf. Kholwat itu berdua-duaan dengan Allah. Hanya cukup diri kita dan kita merasa di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ kita mengevaluasi, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Jadi penting untuk kita mengingat dosa kita, sebab label pendosa, label tukang dosa, label ahli dosa sudah menempel ke dalam diri kita. Tetapi jangan berputus asa. Sebab Nabi juga menyampaikan wa khairul khata'in at-tawwab. Tapi sebaik-baiknya ahli dosa adalah ahli taubat. Kalau ahli taubat berarti taubatnya sering atau jarang? Sering atau jarang? Namanya ahli taubat pasti taubatnya sering. Kalau kita cek diri kita, Pak, dosa yang sering itu dosanya atau taubatnya, Pak? Yang sering dosanya atau taubatnya? Kalau kita kan taubatnya, dosanya sehari-hari ya, Pak ya. Taubatnya sekali kali. Betul, Pak? Kita itu dosanya sehari-hari, taubatnya sekali-kali. Padahal harusnya bagaimana? Harusnya taubat sehari-hari, dosa ada yang bilang sekali-kali. Ya dosa nggak usah, Pak, sampai diniatkan sekali-kali buat dosa tidak usah. Jangan sama sekali.
Tapi kan tidak mungkin kita tidak terjerumus. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi siapa hambanya yang bertobat dan tobatnya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi. Jadi sekalipun manusia sudah terlumuri dengan dosa, dosanya memenuhi langit dan bumi, tapi dia datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh, janji Allah akan ampuni. Hebat tidak Allah? Jadi sebanyak apapun dosa, kalau kita mau bertobat kepada Allah, tobatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh, maka janji Allah akan ampuni. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk tobat dengan hati yang sungguh-sungguh, dan akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, orang yang celaka itu kata Nabi, tanda yang keduanya adalah zikrul hasanatil madiyah. Zikrul hasanatil madiyah, mengingat amal kebaikan di masa lalu. Jadi kalau orang sudah mengingat amal, bukan mengingat dosa, mengingat amal dirinya sendiri, maka itu tanda kecelakaan bagi hamba tersebut. Kenapa? Karena kalau orang sudah menghitung amalnya sendiri, maka akan malas dirinya untuk menambah amal. Dan kadang-kadang ini tidak terasa, Pak. Contohnya begini. Misal dalam seminggu itu kita istiqomah sholat tahajud. Baru 1 minggu. Setelah 1 minggu, kemudian kita ketika akan sholat tahajud, kayaknya seminggu yang lalu kan sudah full sholat tahajud, hari ini bolong sehari gak apa-apa, besok lanjut lagi. Itu salah satu kita menghitung amal kita sendiri. Hari ini gak usah ke masjid gak apa-apa, kan sudah seminggu yang lalu full ke masjid, tidak hari, tinggal dilanjut besok lagi saja. Sering banget begitu. Itu namanya menghitung amal sendiri. Kalau sudah menghitung amal sendiri, nantinya akan merasa cukup dengan amal itu, sehingga akan bermalas-malasan dalam memperbanyak amal kebaikan itu. Padahal kalau kita melihat hakikat amal kita belum tahu apakah amal kita termasuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kita duduk di majelis ilmu hari ini, apakah duduknya kita dihitung sebagai amal atau tidak? Kita tidak tahu. Kalau kita saja tidak tahu bahwa amal ini diterima atau belum, kenapa kita harus menghitung amal itu? Sedangkan amal yang kita lakukan saja di masa lalu belum tahu apakah diterima atau tidak. Belum tahu apakah amal kita yang dilakukan itu ikhlas atau tidak. Kalau kita menghitung amal kita, maka kita akan merasa cukup dengan amal itu dan malas memperbanyak amal ibadah kita. Tapi kan seringnya kalau amal itu ingat, amal kebaikan itu ingat terus. Tapi kalau dosa dosa itu dilupakan. Tapi kalau amal kebaikan seolah-olah cukup dengan amal itu, dan seolah-olah kita akan menjadi ahli surga dengan amal itu. Nah, ini tanda yang kedua. Kira-kira kalau dicek sampai dengan tanda yang kedua ini, ada atau tidak Pak di dalam diri kita? Hati-hati kalau ada. Nabi menyampaikan ini adalah tanda orang yang celaka. Tanda yang ketiga, Pak. Tanda yang ketiga orang yang celaka, menurut Nabi SAW dalam sabdanya, yaitu nazara ila man dunahu fiddin, melihat kepada orang lain dengan level di bawahnya dalam urusan agama. Jadi melihat ke bawah dalam urusan agama, ini tanda orang yang celaka.
Maksudnya bagaimana? Contohnya begini, Pak. Kalau misalnya dalam sedekah, kalau di tempat saya biasa, kalau di grup-grup ya Pak ya, biasanya kan ada yang sedekah. Sedekah misalnya sedekah untuk pembangunan masjid, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 1 juta, tiba-tiba ada yang 20.000. Itu tadinya niat mau 50.000 sedekahnya, karena melihat ada yang sedekah 20.000, yang lain juga ada yang 20.000, enggak malu, ya sudah 20.000 saja. Padahal niatnya tadinya 50.000. Sudah begitu niatnya mau sedekah lagi 20.000, ada orang yang niat mau sedekah lagi 20.000, tapi merasa sayang sekali dengan sedekah 20.000. Tiba-tiba ada orang yang sedekah lagi 10.000 di bawahnya. Akhirnya orang lain juga 10.000, saya ikut 10.000. Semakin melihat ke bawah dalam urusan agama, maka semakin malas untuk kita. Tidak akan ada semangat untuk lebih baik daripada orang lain. Padahal Allah dalam firman-Nya menyampaikan harus fastabiqul khairat. Nabi juga menyampaikan harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namanya orang berlomba dalam kebaikan, melihat kebaikan orang dalam urusan agama itu ke bawah atau ke atas? Namanya berlomba-lomba ya ke atas. Kalau ke bawah itu namanya bukan berlomba-lomba. Nah, kalau orang sudah melihat ke bawah dalam urusan agama, maka dia akan merasa cukup dengan amalnya sendiri, tidak mau meningkatkan amaliyahnya. Itu contohnya dalam ke masjid, orang lain juga yang ngaji juga cuma sedikit, lebih banyak orang yang tidak ngaji, ya sudah ikut tidak ngaji. Kalau terus demikian cara pandang kita terhadap urusan agama, maka kecelakaan yang akan kita dapat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata saya, kata Nabi dalam hadis. Jadi kalau kita terus-menerus melihat kepada orang lain dalam urusan agama di bawah kita, cara pandang kita menatap di bawah, menatapnya ke bawah dalam urusan agama, maka kecelakaan bagi kita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali kita menilai ibadah orang lain, melihat ibadah orang lain itu ke bawah. Nanti akan malas ibadah kita. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang terakhir, Pak. Tanda yang keempat, di mana Nabi menyampaikan orang ini akan menjadi orang yang celaka. Apa? Nazara man fawqahu fid dunya. Melihat ke atas dalam urusan dunia. Melihat ke atas dalam urusan dunia. Kalau melihat ke atas dalam urusan dunia, jadinya akan tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Kalau sudah panjang angan-angan, lupa kematian. Kalau sudah lupa kematian, keras hati kita sehingga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu kan sihir dunia begitu ya Pak. Bapak-bapak pernah dulu belum punya motor, masih punya sepeda, melihat orang punya motor ingin apa? Ingin apa? Ingin motor. Sudah punya motor puas atau tidak Pak? Sudah punya motor puas atau tidak? Tidak. Sudah punya motor ingin punya mobil. Sudah punya mobil apakah puas? Tidak. Mobilnya ingin tambah bagus. Tadinya Avanza ingin ganti Fortuner, kan gitu ya Pak ya? Sudah punya mobil puas? Tidak. Ingin rumahnya lebih besar. Sudah punya rumah yang lebih besar puas? Tidak. Ingin tambah besar lagi supaya mobilnya lebih banyak, bisa parkir lebih banyak. Itu kalau melihat urusan dunia, maka tidak akan henti-hentinya kita tidak akan merasa puas kepada urusan dunia. Kalau kita melihat ke atas dalam urusan dunia, setelah itu bukan hanya kita tidak puas, tetapi di dalam diri kita tidak akan merasakan ketenangan.
Bayangkan kalau orang sudah memikirkan dunia terus kapanpun dan dimanapun mengangan-angankan dunia. Nabi menyampaikan kalau orang sudah ketika bangun, dalam sebuah sabdanya, ketika bangun kemudian dia sudah memikirkan dunia, menginginkan dunia yang berlebihan daripada yang dimilikinya saat ini, sampai pikirnya terus-menerus ke sana, maka dia tidak akan mendapatkan kepuasan selama hidupnya. Bayangkan, selama hidup tidak akan mendapatkan kepuasan kalau orang sudah menginginkan dunia. Bukan cuma itu, dia juga akan lupa terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, sehingga lupa bersyukur. Kalau kita sudah melihat ke atas dalam urusan dunia, maka kalau dalam urusan dunia sebaiknya kita melihat yang di bawah. Alhamdulillah kita sudah punya motor, alhamdulillah masih banyak orang lain yang kemana-mana pergi menggunakan sepeda. Punya sepeda, alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak juga orang yang tidak punya sepeda, kemana-mana jalan kaki. Jalan kaki, alhamdulillah masih ada orang lain yang kemana-mana harus pakai kursi roda. Kalau kita ditanya mending jalan kaki mending pakai kursi roda, Pak? Yang jalan kaki yang pakai kursi roda juga alhamdulillah masih bisa berjalan meskipun dengan kursi roda. Orang lain ada yang tangan dan kakinya lumpuh sehingga tidak bisa kemana-mana. Yang lumpuh, alhamdulillah orang lain sudah meninggal, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bersyukur atau tidak kalau kita melihat kepada yang di bawah dalam urusan ini? Bersyukur. Apapun akan bersyukur. Apapun yang kita terima, apapun keadaan yang kita alami, akan selalu bersyukur kalau kita melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia. Hadirin Allah, jadi itu empat tanda kecelakaan bagi seorang hamba yang disabdakan oleh Nabi SAW. Saya ulangi, yang pertama apa? Yang pertama melupakan dosa di masa lalu. Yang kedua mengingat-ingat amal kebaikan di masa lalu. Yang ketiga melihat ke bawah dalam urusan agama. Dan yang terakhir melihat ke atas dalam urusan dunia. 4 tanda itu kalau kita cek ada atau tidak dalam diri kita. Kalau masih ada, kita belajar untuk memperbaiki, kita belajar untuk membuang tanda-tanda yang ada dalam diri kita sehingga akhirnya kita digolongkan sebagai orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa biar jadi PR gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya berkaitan dengan tema kemarin, yaitu dunia ini adalah bukan tempat tinggal, bahkan tempat yang akan kita tinggalkan. Dan kembalinya kita semua orang mukmin kepada surganya Allah, dan orang kafir kembalinya kepada Allah. Semua kita adalah orang yang mukmin, orang yang mengharapkan bisa masuk surga. Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata. Semuanya umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Waman apa yang surga? Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Man atau ali untuk mengenal waman asal orang yang kuat kepada masuk surga, dan orang yang maksiat kepada dia orang yang tidak mau masuk surga. Dan
setiap kita ini apakah bisa masuk surga? Pertanyaan tadi. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman atau bin Mas'ud yang akan dibaca, saya potong dari saja. Manusia ketika berumur 4 bulan di perut ibunya, ini sudah ditulis, ditakdir ditulis 4 kalimat. 1, rezekinya, ajalnya, mati, hidup mana, dan dia itu orang yang syahyul salat ataupun orang yang sayyidul yang beruntung, orang beruntung kata orang yang masuk ke Allah, orang syahyul orang yang masuk ke neraka Allah. Itu akhir daya daripada manusia. Kemudian dilanjutkan hadis, yaitu Nabi telah bersabda dengan kaki sumpah, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu amalan yudkhilul jannah hatta ma yakuna baina ila diyatu wa ya'malu man bi khalina faqula wa inna ahadakum la ya'malu amalan yudkhiluna hatta ma yakuna baina ila diyatu wa ya'malu man bi khalina faqula. Hadis Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis ini sungguh yang Nabi dan sumpah bahwa demi Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Niscaya sesungguhnya tidak kamu sekalian mengamalkan pekerjaan untuk surga, sehingga di antara kita dengan ahad seseorang itu dan jalannya surga, jalannya hampir dia masuk surga. Tetapi wajib kita sudah didahului oleh ditulis dalam Lauhul Mahfuz dia orang yang celaka, maka dia di akhir ajalnya dia beramal atau melakukan berbuat perkara yang masuk neraka, maka dia masuk neraka. Dan ya lagi sesungguhnya di antara kamu sekalian orang yang berbuat dengan amal yang menjadikan dia masuk surga, sehingga di antara dia dan surga jalannya satu hidup, katanya jalan yang paling sedikit, maka dia telah didahului oleh takdir, dahulu oleh ditulis dalam Al-Qur'an dia orang yang celaka, maka dia menjalankan perbuatan yang menjadikan dia masuk surga. Hadis ini adalah disebutkan setiap kita tidak bisa mengandalkan bahwa dia itu masuk surga atau dia masuk neraka. Sekalipun dia mengamalkan beberapa warna yang bagus, atau sekalipun dia berbuat dengan kejahatan yang berwarna kejahatan, karena dia sudah ditakdir kalau orang itu celaka atau orang yang beruntung maka dia masuk neraka. Dari itu di sisi lain Allah SWT mengatakan bahwa dia akan bersabda berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 132 Walladzina amanu wa sholihat sanudkhiluhum jannatin dan orang-orang yang beriman berbuat saleh akan aku masukkan ke surga yang di
lain Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang mau mengucapkan sayyidul istighfar di pagi maka dia akan mati di hari itu sebelum dia masuk pada surga, maka dia akan masuk orangnya di surga. Dan pasti banyak nanti yang kita berjalan masuk surga. Ini bagaimana Ustaz? Dengan tanya Ustaz mengenai orang yang dalam hadis Nabi itu sudah ada takdirnya masuk ke surga atau yang baik itu masuk surga. Bila bagaimana tanya Ustaz mengenai hal ini? Kalau ditanya masuk surga, dalam banyak keterangan sebetulnya semua orang-orang yang beriman itu akan masuk surga. Jadi ketika ada iman di dalam hati, iman itu kan di dalam hati ya. Ada sekecil saja iman di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Tapi kan ada yang langsung masuk surganya ya Pak ya. Ada yang dicuci dulu gitu. Ada yang dibersihkan dulu gitu. Kalau kita punya iman insya Allah mau masuk surga. Maka silahkan mau lewat neraka dulu atau mau langsung, ya itu pertanyaannya. Kalau ditanya ingin langsung ke surga ya Pak ya. Gak usah mampir dulu ke neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga ya. Jadi kalau ada iman di dalam hati kita, Allah menjanjikan maka akan masuk ke dalam surga. Kalau yang non muslim kan tidak ada iman ya. Mau keinginannya mau sebesar apapun ingin masuk surga, tapi kalau tidak ada iman tidak akan masuk surga. Jadi asal ada iman di dalam hati kita, maka insya Allah kita akan masuk surga. Kata bapak-bapak, alhamdulillah saya ada iman, insya Allah masuk surga ya. Nggak apa-apa lah ke neraka dulu juga, Pak. Jangan mau ke neraka dulu. Sebab rugi kalau di neraka. Kalau ahli neraka, kalau ahli surga yang pernah ke neraka, kata dalam sebuah keterangan itu nanti ada labelnya Pak. Label X ahli neraka. Jadi nanti di surganya itu akan malu oleh penghuni surga yang lain. Maka kita harus mengupayakan diri kita, memperbanyak amal kita supaya kita masuk ke surga tanpa masuk dulu ke neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Dalam sebuah hadis juga betul Nabi menyampaikan ada orang yang beramal dari semasa mudanya sampai tuanya, tapi di penghujung kematiannya dia melakukan perbuatan sehingga dia masuk neraka. Ada juga orang yang semasa remaja sampai dengan usia tuanya melakukan dosa, tapi sebelum ajal kematiannya datang dia melakukan kebaikan sehingga dia menjadi ahli surga. Ada tidak? Itu betul sabda Nabi SAW. Maka amal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang dilakukan dengan hati yang bersih sehingga ikhlas. Maka dalam sebuah keterangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya menyampaikan maqalla amalun barazat min qalbin zahidin. Tidak dihitung sedikit suatu amal yang amal itu dikerjakan oleh orang yang hatinya zahid, bersih. Kalau orang yang hatinya bersih maka akan ikhlas. Nah, amal yang ikhlas inilah yang ternilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya kan kita tidak tahu ya, amal mana yang amalnya ikhlas. Nah, bisa jadi orang yang semasa remaja sampai dewasanya melakukan kemaksiatan, kemudian di penghujung kehidupannya sebelum ajalnya dia beramal, amalnya satu, tapi amal yang satu itu betul-betul ikhlas di hadapan Allah, maka itulah yang dianggap sebagai amal yang lebih besar ketimbang dosa-dosa. Jadi amal itu dinilainya, amal itu menjadi berat kalau amal itu berkualitas, ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beramal banyak, ini juga disampaikan oleh Syekh Said. Wa la kasuru amalun barazat min qalbin raghib.
Tapi kalau ada orang yang mengerjakan banyak sekali amal, sholat tahajud, sholat puasa, sholat berjamaah, istighfar dan lain sebagainya, tapi orang itu melakukannya hatinya tidak bersih, banyak kepentingan-kepentingan terhadap dunia, maka tidak disebut banyak. Sehingga pantas kalau misalnya ada orang yang banyak beramal, tetapi amalan itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikhlas. Kemudian dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian maksiat itu menjadi sebab dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Memang itu juga banyak kisahnya, Pak. Salah satunya dalam kitab Suratul Nasir, di mana ada seorang yang ahli maksiat. Dalam kitab Suratul Nasir ini disebutkan ada seorang yang ahli maksiat. Ahli maksiatnya itu tidak tanggung-tanggung, dia sudah membunuh puluhan orang. Kalau sekarang mungkin pembunuh bayaran. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika akan berjalan kepada seorang ulama supaya ditunjukkan jalan tobat, di tengah-tengah perjalanan meninggal dunia. Di tengah-tengah perjalanan meninggal dunia. Akhirnya dalam kitab itu disebutkan malaikat berebut apakah si orang ini ahli neraka atau ahli surga. Ahli neraka atau ahli surga. Akhirnya dihitung jarak antara rumah ke tempat dia meninggal di tengah perjalanan itu dengan dari tempat ulama kepada dari tempat ulama tadi kepada tempat dia meninggal itu lebih banyak atau lebih dekat kemana? Ternyata setelah dihitung, ternyata jaraknya lebih dekat antara tempat dia meninggal kepada tempat ulama tadi, karena ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ divonislah dia sebagai ahli surga. Kenapa? Karena dia mau sungguh-sungguh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, kesungguh-sungguhan kita untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, itulah yang menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat keterangan itu atau melihat kisah ini menunjukkan betapa kualitas hati kita itu menjadi parameter amal kita. Jadi kalau kita ingin amal kita dihitung banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita yang harus bersih. Kalau hati kitanya kotor, amal kita menjadi kalau padi itu yang tidak ada isinya itu apa di sini namanya? Kalau nomor saya namanya hapa. Padi tapi tidak ada isinya, jadi apa? Kosong gitu isinya itu. Jadi ringan apa? Apa? Gabut. Oh, gabut. Ya, jadi beras tapi isinya kosong gitu ya, Pak. Nah, itu amal itu ya seperti itu. Jadi amal yang berkualitas, yang bernilai di hadapan Allah, berisi, itu adalah amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas itu adalah amal yang dilakukan oleh orang yang hatinya bersih. Kalau hatinya masih ada penyakit-penyakit hati, maka susah untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Itu barangkali. Jadi kualitas amal kita ditentukan oleh hati kita. Hadirin wa hadirat rahmatullah, itu saja barangkali